Penalaran matematika itu bisa digunakan untuk menghitung klasemen sementara sepak bola. Bagi orang-orang yang suka sama sepak bola, familiar banget nih sama perhitungan ini. Nah, ini tinggal jawab aja 8 ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngebahas tentang penalaran matematika. 3 soal yang kakak mau bahas. Oke, langsung aja ya, kita bahas nomor 1. Ini nomor 1, kakak baca dulu ya. Kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh rumput. Kandang berbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang AB-nya 12, berarti dari A ke B ini 12 ya, 12 meter. Lalu AD-nya 9, ini 9 meter nih, 9 meter. Kambing ditambatkan pada dinding AB dengan tali yang panjangnya T meter. Pangkal tali ditambatkan pada dinding AB di titik P berjarak X meter dari titik sudut A ya. Nah, ini misalkan AP itu sama dengan X sama dengan 3, berarti ini 3 ya, ini 3 meter. Lalu panjang tali untuk kambing pertama adalah T meter, berarti dari P ke sini nih ya, ini T meter. T lebih kecil sama dengan 9. Kambing kedua ditempatkan dalam kandang diikat dengan tali yang ditambatkan ke titik Q di dinding BC. Peternak kambing perlu meyakinkan bahwa kedua kambing tidak bertemu dan berebut rumput. Jika BQ-nya sama dengan 6, Q-nya itu kakak misalkan di sini aja ya, ini Q. Nah, dari B ke Q ini 6 meter. Panjang tali untuk kambing kedua tidak boleh lebih dari berapa meter nih? Nah, kakak mau cari panjang dari P ke Q dulu ya. PQ-nya ini kakak tarik garis ya, dari P ke Q. Kakak mau mencari panjang dari P ke Q. PQ itu menggunakan rumus Pitagoras ya. Dari P ke B ini 9, karena kan dari A ke B 12. Ini AP 3 ya, berarti sisanya 9 ya. Jadi 9 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Nilai AP-nya itu sama dengan 81 ditambah 6 kuadrat itu 36 atau sama dengan akar 117 ya. Nah, di sini yang ditanyakan panjang tali untuk kambing kedua tidak boleh lebih dari, tidak boleh lebih dari sini ke sini nih. Jadi panjang talinya itu nggak boleh lebih dari garis yang warna merah. Garis yang warna merah itu adalah akar 117 dikurang dengan T. T itu dari titik P ke ujung sini ya, itu T. Jadi nggak boleh lebih dari akar 117 dikurang dengan T. Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Ini soalnya masih sama, kasusnya masih sama. Di sini misalkan tali kambing pertama ditambatkan di titik A. Di titik A ya. Ini titik A. Dan tali kambing kedua di titik C. Ini titik C. Jarak dari A ke C itu berarti akar dari A ke B itu 12 tadi ya, 12 kuadrat ditambah dengan dari B ke C. B ke C nya itu sama juga AD, yaitu 9 kuadrat, sama dengan akar 144 ditambah dengan 9 kuadrat 81 atau sama dengan 225. AC-nya itu sama dengan 15 ya. Dari A ke C itu 15. Ini AC-nya kakak tarik garis ya. Dari A ke C yang nilainya 15 itu ditarik garis. Di sini panjang tali pertama adalah T meter. Berarti panjang tali pertama dari A ke sini ya, ini T meter. Logikanya dari ujung sini sampai ke C ya berarti 15
dikurang dengan T gitu ya, sisanya 15 dikurang T. Jika panjang tali kambing kedua adalah maksimal sehingga kedua kambing tidak bertemu, jumlah luas daerah merumput kedua kambing akan mencapai nilai minimum. Untuk T-nya berapa ya? Di sini yang ditanya luas maksimum. Kita harus mencari fungsi luasnya dulu ya. Jadi luas sama dengan, ini kita asumsikan bahwa seperempat lingkaran. Nah yang pertama, untuk mencari luas seperempat lingkaran yang pertama, kambing yang pertama itu sama dengan 1/4 V dikali dengan R1 kuadrat, dengan R1 nya itu T, ditambah dengan 1/4 V R2 kuadrat, atau sama dengan 1/4 V nya itu bisa kakak keluarin, 1/4 V buka kurung R1 nya itu T ya, jadi T kuadrat ditambah dengan R2, R2 nya itu 15 dikurang dengan T, lalu dikuadratkan. Jadi luasnya sama dengan 1/4 V buka kurung ini T kuadrat ditambah, nah ini kita harus jabarkan nih, 15 min T kuadrat itu 15 kuadrat 225, 2 dikali 15 dikali min T itu min 30 T ditambah dengan min T kuadrat T kuadrat ya. Jadi luasnya sama dengan 1/4 V buka kurung T kuadrat ditambah T kuadrat itu 2 T kuadrat dikurang dengan 30 T ditambah dengan 225. Ini kalau kita masukin jadi luasnya sama dengan 1/4 V dikali 2 T kuadrat itu setengah V T kuadrat dikurang 30 dikali 1/4 itu 15/2 V T ditambah dengan 225/4 ini V. Karena di sini yang ditanya nilai minimum dari luas, berarti ini bab turunan nih. Kita turunin ya terhadap variabel T. Jadi L aksennya itu sama dengan kamu turunin 2 dikali setengah V itu V T dikurang dengan 15/2 V, ini harus sama dengan 0 ya. Yang min 15/2 V nya pindah ke kanan, jadi V T itu sama dengan 15/2 V. Lalu V nya kita coret deh, ini V nya coret, V nya coret, dan ternyata kita dapat nilai T nya sama dengan 15/2, dan ternyata kita dapat nilai T nya sama dengan 7,5 meter. Jadi jawabannya yang C ya. Nah ini nomor 3 ya, Liga Serie A Italia. Berikut ini adalah tabel klasemen sementara 5 klub teratas Liga Serie A Italia tahun 2022. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain, di mana terdapat 20 klub. Berarti total dari pertandingannya itu 2 dikali dengan 20 dikurang dengan 2 ya. Hasilnya ini 38. Ada 38 pertandingan. Lalu di sini poin yang diberikan di bawah ini adalah setelah klub memainkan sekitar 30 pertandingan ya. Ini ada Napoli sampai dengan Lazio. Untuk setiap kemenangan, klub akan mendapatkan nilai 3 poin. Kalau imbang itu 1 poin, dan kalau kalah itu 0 poin. Poin minimal yang harus diperoleh Napoli di pertandingan tersisa untuk menjamin tim ini sebagai juara Liga Serie A tahun 2022 adalah, ini kayaknya yang berkesempatan untuk menang itu Napoli, Atalanta, sama AC Milan nih. Roma sih nggak akan mungkin dia bakalan ngejar. Kenapa? Karena kan tinggal tersisa 6 pertandingan lagi nih. Ini tinggal 6 pertandingan lagi. 6 kali 3 aja 18 ya. 6 kali 3 18. Nah 18 ditambah dengan 66 itu sama dengan 84. Nggak akan pernah menyaingi si Napoli yang skornya itu 88. Jadi Roma itu nggak akan mungkin. Roma aja nggak akan mungkin ngejar, apalagi Lazio. Lazio juga nggak akan mungkin ya. Nah sekarang AC Milan nih. AC Milan itu kan 31 nih bertanding. Berarti sisanya tinggal 7 ya. 7 dikali 3 itu sama dengan 21. 21 ditambah dengan 74 ya, 21 ditambah dengan 74 itu sama dengan 95. Berarti si Napoli harus di atas 95. Dia nggak akan mungkin ngasih gelar juara ke AC Milan, karena dia mau berusaha biar di atas 95. Nah biar di atas 95 berarti si Napoli ya, Napoli ini harus 88 ditambah dengan 8. Karena 88 ditambah 8 itu 96. Udah di atas 95. Paling enggak dia harus mengejar 8
poin ya. Jadi jawabannya yang C ya. Sekian aja 3 soal dari kakak. Kakak juga akan ngasih latihan soal. Kalau kalian bingung, kalian bisa diskusi di kolom komentar ya. Kita bisa belajar bareng dengan GEP Media. Semoga kalian itu bisa masuk di PTN yang kalian impikan di SNBT 2023 ya. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.